Ya, minta fatwa. Sehingga kalau kita tidak tahu, maka kita mau tidak mau harus bertanya. Ya, kita tidak paham, tidak alim terhadap ayat-ayat hukum, tidak alim terhadap hadis-hadis hukum. Kemudian kita juga tidak menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab. Kita pun juga tidak menguasai usul fikih. Ya, kita juga tidak paham tentang nasih dan mansuh. Ya, jangan berijtihad. Kalau begitu pas maka kita mesti bertanya kepada orang-orang alim. Ya, kita mesti bertanya kepada mereka apa hukum terhadap suatu masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan kita yang singkat ini kita akan membahas tentang satu uraian yang lain, yaitu tentang masalah ijtihad, ya. Nah, ijtihad ini kalau kita lihat dari sisi kebahasaan itu bisa dimaknakan bersungguh-sungguh, ya. Ijtihad itu bisa dimaknakan bersungguh-sungguh. Misalnya ada kata-kata bahwasanya Muhammadun talibun mujtahidun. Si Muhammad ini adalah pelajar yang tekun, ya, pelajar yang bersungguh-sungguh. Nah, ketika istilah bersungguh-sungguh ini, ijtihad ini kita masukkan ke dalam dimasukkan oleh para ulama ke dalam pembahasan hukum Islam, maka ijtihad di sini adalah istiqrarul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbati minal kitabi was sunnati. Nah, ini dia pengertian yang disebutkan oleh para ulama dalam sebagian kitab, bahwasanya ijtihad itu apa? Istiqrarul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin. Ya, mengerahkan segala kemampuan, segala upaya pinaili hukmin syar'iyyin, ya, untuk mendapatkan hukum syariah. Jadi kita melihat pada syara itu, pada syara itu nanti ada upaya untuk mengambil mengambil hukum di sana, ya. Bitoriqil istinbati minal kitabi was sunnah, dengan menarik kesimpulan daripada Alkitab dan As-Sunnah. Nanti syaratnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada ayat-ayat Al-Quran ini, pada hadis-hadis ini kan terdapat hukum. Nah, upaya untuk mengambil hukum ini disebut dengan ijtihad. Ya, upaya untuk mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kesimpulan yang didapati, ayat ini menghukumkan bahwasanya perkara ini halal, boleh. Ayat ini kesimpulannya, atau hadis ini kesimpulannya diputuskan kesimpulan hukumnya bahwasanya suatu perkara ini menjadi haram atau terlarang. Nah, ini aktivitas pengerahan kemampuan ini, ya, proses panjangnya itu disebut dengan ijtihad. Nah, sedangkan orangnya disebut dengan mujtahid, ya, seorang ahli fikih yang melakukan pengarahan upaya itu, maka jadi disebut dengan mujtahid. Yang di sini disebutkan al-mujtahidu huwal faqihu al-mustafrigu. Ya. Seorang faqih yang mengerahkan segala kemampuannya itu adalah mujtahid. Dia melakukan aktivitas untuk mengkaji ayat. Hukum A ini apa? Ada sesuatu masalah yang dihadapi sesuatu A. Nah, A ini hukumnya apa? Ketika kita memutuskan hukum A, dia mengambil langsung ke sumbernya, ya. Dia lihat ayatnya, kemudian dia lihat hadis-hadis yang terkait dengan masalah itu, kemudian dikerahkan segala kemampuannya, sehingga muncullah akhirnya kesimpulannya bahwasanya A hukumnya adalah wajib. Itu satu contoh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia telah melakukan aktivitas mengerahkan segala kemampuannya untuk menyelesaikan satu masalah hukum. Jadi mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala kemampuan itu, mengerahkan segala kemampuannya untuk berijtihad. Sedangkan ijtihad tadi apa? Istiqrarul wus'i, yang mengerahkan segala kemampuannya, segala upayanya fi hukmin syar'iyyin, untuk pada pinai di hukmin syar'iyyin, pada mendapatkan hukum syariat yang jalan, yaitu dengan metode bitoriqil istinbat, ya, dengan metode, dengan cara istinbat, mengambil kesimpulan minal kitabi was sunnah.
Nah, terkait dengan ini, apakah semua orang bisa melakukan ijtihad langsung kepada Al-Quran, bisa langsung kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak. Ada ketentuan-ketentuan, ada persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama, sehingga tidak sembarangan orang bisa memutuskan hukum langsung daripada Al-Quran dan hadis. Ya, tidak semua orang ketika ada satu masalah, tidak semua orang bisa melakukan ijtihad, karena ijtihad memiliki beberapa ketentuan. Nah, bagi orang yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan ini, maka boleh baginya untuk berijtihad. Ya. Para ulama mengatakan di antara syaratnya yang pertama adalah an yakuna aliman binususil kitabi was sunnah. Yang pertama yang paling pokok, bahwasanya orang itu aliman binususil kitabi was sunnah. Dia harus alim, dia harus mengetahui betul nas Al-Quran maupun nas as-sunnah. Sehingga tidak boleh dia tahu Quran tapi tidak tahu hadis, dia tidak boleh berijtihad. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang begitu paham dengan hadis tapi Quran tidak paham. Nah, ini pun juga tidak boleh. Artinya harus keimbang antara pengetahuannya terhadap Al-Quran dan pengetahuannya terhadap as-sunnah. Ya, itu harus seimbang sehingga dia tahu ayat-ayat Al-Quran, dia alim di situ, dia punya ilmunya di sana. Kemudian dia juga punya ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi. Dalam hal ini ya, karena ini misalnya ijtihad fiqhiyah, ijtihad hukum amaliyah, ya, ijtihad fiqhiyah, ijtihad yang menyelesaikan masalah hukum amaliyah, fikih, maka minimal kata para ulama ya, minimal dia harus mengetahui betul ayat-ayat yang terkait dengan al-ahkam al-amaliyah ini tadi ya, dia harus tahu betul tentang hukum-hukum amaliyah ini. Begitu juga nanti ketika hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia juga harus tahu yang terkait dengan hadis-hadis yang terkait dengan apa hukum-hukum amaliyah. Ini mutlak, tidak bisa ditawar. Karena kalau bagaimana dia mau mengambil hukum langsung dari Quran dan dari hadis, sedangkan dia tidak tahu ayatnya apa, sedangkan dia tidak tahu hadisnya yang mana saja. Sehingga persyaratan yang pertama, karena dia harus mengambil daripada Al-Quran, dia harus mengambil daripada hadis langsung, dia harus alim terhadap Al-Quran dan terhadap hadis tersebut. Ini selamat lah. Ya, ketika kita ingin mengambil hukum dari Quran, kita ingin mengambil hukum dari hadis, alimkah kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi. Syarat yang pertama begitu. Ya, kan kita mau mengerahkan kemampuan untuk mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran, dari hadis. Maka yang pertama, kita harus paham betul, kita harus alim terhadap nas Al-Quran dan terhadap nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat yang pertama, sehingga disarankan seorang mujtahid harus paham, harus alim dia terhadap Al-Quran dan terhadap as-sunnah, minimal terkait dengan ayat-ayat hukum ya. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna aliman bilisanil Arab. Ya, orang tersebut, si mujtahid tadi, dia harus alim dengan lisan Arab. Dia harus alim dengan bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah ini pun diriwayatkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan Nabi pun berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga seorang mujtahid di samping dia paham betul Al-Quran, dia paham Al-Hadis, maka dia pun harus menguasai bahasa Arab. Ya, karena ini terkait untuk dia memahami Al-Quran tadi. Bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan paham Al-Quran, alim dalam Al-Quran, tapi tak bisa bahasa Arab? Ini sebuah ketidakbenaran ya. Artinya untuk memahami Al-Quran, untuk bisa mengambil istinbat di sana, dia harus alim dengan lisan Arab. Artinya dia harus tahu ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Ya, kita nanti akan meneliti, para mujtahid akan meneliti kata demi kata nanti. Kenapa katanya begini? Kalau kata ini apa yang dirapatkan? Ya, nanti ada lapas amar, ada lapas nahi, ya, segala macamnya. Ini diteliti, ada lapas umum, ada lapas khusus. Nanti ada lapasnya apakah zohir kah atau mengandung bentuk yang tidak zohir ya, seperti apakah ini majas. Bagaimana kalau mengambil hukum berdasarkan majas? Nah, ilmu yang terkait dengan lisan Arab ini wajib dia kuasai. Misalnya seperti ilmu sorof, ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Ya, karena bahasa Arab itu kan berubah katanya, itu mengandung perubahan makna.
mengalami perubahan makna. Misalnya kata-kata ba itu maknanya telah menulis. Kalau ya tubuh, maka maknanya sedang menulis atau akan menulis. Nah, kalau lapas pada ayat, lapas pada hadis menggunakan fi'il madhi, tentu ada menunjukkan tentang zaman, tentang waktu telah. Lalu kalau dia menggunakan fi'il mudhari, maka bisa jadi sedang berlangsung atau akan. Nanti ada lagi perubahan-perubahan berikutnya. Ini harus mengetahui tentang ilmu sorob yang membahas tentang perubahan kata ini. Karena setiap kata itu berubah, kalau dia berubah baik dalam bentuk pengurangan hurufnya atau dengan bertambahnya huruf, ini menunjukkan adanya perubahan makna ya. Lapasnya berubah, makna juga ikutan berubah. Ini harus diketahui. Jadi seorang mujtahid harus paham betul tentang, harus menguasai betul ilmu sorob. Kemudian termasuk juga ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid adalah ilmu nahu yang membahas tentang tarkib kalimat itu, ya, susunan kata dalam bahasa Arab nanti ya dibahas dalam ilmu nahu, sehingga menghindari kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat, dalam memahami hadis. Jangan sampai nanti ketidaktahuan tentang nahu ini menjadi dia menyebabkan dia salah paham dalam memahami suatu nas ya, suatu ayat atau suatu hadis. Juga termasuk di sini pemahaman tentang balaghah. Dia harus mengetahui tentang ma'ani, dia mesti mengetahui tentang bayan, tentang badi. Jangan sampai nanti dia memahami satu ayat secara zohiri saja, ya, secara zohir. Karena tahu, dan orang Arab juga memiliki gaya bahasa, ya, bahasa Arab juga memiliki beragam gaya bahasa. Ada yang disampaikan secara jelas, secara zohir saja. Namun ada juga yang disampaikan secara majas, ya, secara kinayah. Jadi jangan sampai salah dalam memahami ayat. Maka seorang mujtahid dia harus menguasai lisan Arab, dia harus menguasai bahasa dan ilmu-ilmu yang lain lagi terkait dengan bahasa Arab. Ini wajib diketahui oleh si mujtahid. Karena kalau mujtahidnya tidak menguasai bahasa Arab, maka kacau. Ya, bisa dipastikan kekacauan dalam memahami. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum dari Quran dan hadis, sedangkan dia sendiri tidak paham ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Yang lebih kacau lagi, membaca Qurannya saja salah. Bagaimana mungkin dikatakan mujtahid kalau baca Qurannya saja salah? Ya, kalau baca hadis saja masih salah. Nah, sehingga untuk memahami makna Quran, memahami makna hadis, untuk menyesuaikannya dengan masalah yang terjadi, ya mau tidak mau, seorang mujtahid wajib alim bilisanil Arab. Ya, mengetahui betul terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab, sehingga dengan itu dia bisa menafsirkan Al-Quran, ya, dan menafsirkan al-hadis, ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna aliman bi ilmi usul fiqh. Nah, ini penting. Nah, karena terkait nanti bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah hukum ini ilmunya nanti adalah ilmu usul fiqh. Bagaimana menyelesaikan itu, kita menggunakan usul fiqh. Sehingga seorang mujtahid dia wajib menguasai ilmu usul fiqh. Wajib ini. Ya, karena dengan usul fiqh nanti kita akan, para mujtahid akan mengkaji masalah-masalah itu berdasarkan pendalilannya, ya. Dilihat dari ayatnya, hadisnya, kemudian dilihat lagi yang lain. Nah, ini menggunakan usul fiqh. Kemudian yang keempat, ya, an yakuna arifan bin nasikhi wal mansukh. Harus tahu, seorang mujtahid itu mesti tahu, wajib tahu lah, ya. Wajib tahu dia arifan bin nasikhi wal mansukh. Harus tahu mesti tahu mana ayat nasikh, mana ayat mansukh. Jangan nanti dia berhukum dengan ayat-ayat yang sudah dimansuhkan hukumnya. Yang sampai nanti dia berhukum dengan hadis-hadis yang sudah dimansuhkan hukumnya. Jadi seorang mujtahid wajib tahu mana nasikh, mana mansuh. Ya, singkatnya dia harus mengetahui ulumul Quran, ilmu-ilmu terkait dengan Quran, nah, mobil khusus tentang nasikh dan mansuh, karena terkait dengan masalah hukum yang begitu jelas, ya. Maka wajib diketahui, jangan sampai nanti dia berhukum dengan ayat-ayatnya ternyata ini ayatnya sudah mansuh. Ya, ayatnya sudah mansuh. Nanti dihukumkan bahwasanya tentang khamar kan ada beberapa perubahan hukum yang sampai nanti dia berhukum dengan ayat-ayat yang sudah dimansuhkan atau dengan hadis-hadis yang sudah dimansuhkan, ya. Inilah menurut para ulama setidaknya 4 syarat yang dipenuhi oleh seorang mujtahid.
Nah, ketika dia sudah memenuhi 4 syarat ini, ya silakan dia berijtihad. Ya, silakan dia berijtihad. Namun kalau dia tidak mampu untuk berijtihad, maka pilihan berikutnya, ya, dia boleh saja nanti menjadi muttabi, ittiba dia ya. Ittiba dalam artian dia mengikuti hasil ijtihadnya ulama yang lain. Karena ketika tidak mampu untuk berijtihad, maka mau tidak mau orang itu mesti mengikuti hasil ijtihad orang lain ya. Ada nanti namanya ittiba. Qaulun ya, qaulin, menerima pendapat orang lain yang didasarkan dengan ilmu. Ya, sebagaimana disebut dengan dalam ayat itu bahwasanya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya kalau tidak tahu, bertanya. Ya kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada para ulama. Nah, ketika kita tidak mampu, tidak memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada ahli ilmu. Nah, proses bertanya kepada ahli ilmu ini, kalau kita tidak tahu in kuntum la ta'lamun fas'alu ini disederhanakan nanti ada sebutan dengan meminta jawaban, bertanya kepada orang alim. Nah, ini disebut dengan minta fatwa. Ya, minta fatwa, sehingga kalau kita tidak tahu maka kita mau tidak mau harus bertanya. Ya, kita tidak paham, tidak alim terhadap ayat-ayat hukum, tidak alim terhadap hadis-hadis hukum. Kemudian kita juga tidak menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab, kita pun juga tidak menguasai usul fikih. Ya, kita juga tidak paham tentang nasikh dan mansukh. Ya, jangan berijtihad. Kalau begitu fas'alu, maka kita mesti bertanya kepada orang-orang alim. Ya, kita mesti bertanya kepada mereka apa hukum terhadap suatu masalah. Inna syartil mustabti, di antara syarat orang yang minta fatwa itu apa dia? An yakuna min ahli taklid. Dia bukan seorang mujtahid, dia adalah ahli taklid. Dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak memiliki ilmu untuk berijtihad, maka dia mesti bertanya. Ya, mesti dia harus bertanya. Dia harus mengaji. Ya, dia harus bertanya. Karena kalau dia sudah memenuhi kriteria sebagai mujtahid, maka dia wajib berijtihad. Sehingga dikatakan walaisa lil alim an yuqallid, ya. Seorang alim yang mujtahid tadi, dia tidak boleh bertaklid. Dia mesti melakukan ijtihad. Sedangkan orang awam yang tidak memiliki ilmu, maka dia wajib bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Nanti kan begitu. Ada satu masalah, dia tidak bisa memahami langsung masalah itu dari Quran. Ya, seperti kita kan tidak bisa langsung menjawab masalah-masalah kita dari Quran secara langsung. Maka mau tidak mau kita mesti bertanya. Kita baca kitab-kitabnya para ulama, kita belajar, kita baca kitab-kitabnya para ulama. Di sana sudah ada jawaban terhadap permasalahan kita jawab. Ya, para ulama sudah memberikan rumusan-rumusan itu semua. Ya, tinggal kita kembangkan. Bagi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan itu, maka silakan dia mengembangkan. Namun bagi yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan, maka dia wajib mengikuti dan dia wajib bertanya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ijtihad. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.